Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali bisa duduk untuk thalabul ilmi walaupun lewat media streaming Jabal Uhud. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas Al-Qasas wal Quran. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para tokoh Quraisy di permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menghalang-halangi dakwah Rasul. Salah satunya adalah dengan cara istihza, mengolok-olok ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contohnya adalah kita tahu bahwa ayat-ayat yang sifatnya makkiyah bukan madaniyah, artinya ayat yang turun sebelum hijrah itu disebut makkiyah, dan ayat yang turun setelah hijrah disebut madaniyah. Itu kebanyakan bicara tentang akidah, bicara tentang keyakinan, bicara tentang surga dan neraka dan hal-hal yang gaib. Suatu ketika datanglah seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan dia adalah Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Ada juga yang mengatakan Abu Jahal. Dan ada juga yang mengatakan yang lainnya. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan istihza, mengolok-olok ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang dan mengatakan, kalau seandainya apa yang dikatakan Muhammad itu betul, bahwa kami akan dibangkitkan setelah kematian kami, maka tentu Allah akan memperlakukan kami berbeda dengan dia. Dalam riwayat, mereka datang kepada Khabbab ibn Arat. Khabbab ibn Arat itu salah satu budak dari budak-budak pandai besi. Ketika dia masuk Islam disiksa habis-habisan oleh majikannya Al-As ibn Wa'il ini. Ketika dia masuk Islam, maka dia dipanggil dan mengatakan, Za'ama Muhammadun anna nub'atsu ba'dal mauti. Muhammad nabimu menyangka bahwa kami akan dibangkitkan setelah kematian kami. Maka demi Allah, seandainya memang Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kami dari kematian, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih baik dibandingkan yang kami terima di dunia. Begitulah ucapan mereka. Maka dari sini kemudian turunlah ayat Al-Quran. Allah mengatakan, wa yaqulul insan a idza mittu la sawfa ukhraju hayyan awalan yadhkurun nas anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'an
wa rabbuka lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdhirannahum haula jahannam jithiyah thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiyah thumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha silliyah. Dan berkata manusia, betulkah apabila kami mati bahwa kami sesungguhnya akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan dahulu, sedangkan ia tidak sama sekali. Demi Tuhanmu, sesungguhnya kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka di sekeliling jahanam dengan berlutut, kemudian pasti akan kami tarik tiap-tiap golongan. Siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah? Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perkataan mereka ini persis seperti perkataan Abu Lahab. Ketika turun suratul Lahab, ada kata-kata sayasla naran dzata lahab, bahwa Abu Lahab itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lah Abu Lahab ketika itu kemudian sesumbar di hadapan orang-orang dan mengatakan, in kana ma qala Muhammadun haqqan, kalau yang dikatakan Muhammad itu benar, saya selana rong zatalah, bahwa aku akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, maka Muhammad itu telah salah katanya. Kenapa? Karena hartaku banyak, anak-anakku sukses, aku bisa tebus neraka dengan harta dan anak-anakku. Maka ketika itulah turun surah Al-Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sesungguhnya harta Abu Lahab dan anak-anak Abu Lahab tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah, perkataan-perkataan seperti ini juga pernah dikatakan oleh orang-orang terdahulu sebelum umat ini. Kalau anda baca dalam surah Al-Kahfi, itu ada kisah namanya kisah Ashabul Jannataini, kisah pemilik dua kebun. Kisah pemilik dua kebun ini sebenarnya dua orang yang bersaudara, kemudian mereka berserikat usaha. Akhirnya kemudian karena ada sesuatu hal, maka sahamnya kemudian dibagi dan usahanya dihentikan. Itulah memang Al-Quran mengatakan, wa inna minal khulata la yabghi ba'duhum ba'dha. Kebanyakan orang kalau sudah berserikat pasti ada masalah tuh. Pasti satu mengkhianati yang lainnya. Itu kebanyakan. Allah mengatakan, wa inna katsiran minal khulata. Kebanyakan orang-orang yang berserikat pasti ada masalah. Ya tidak semuanya, tapi sedikit yang tidak bermasalah. Tapi kebanyakan kalau sudah berserikat pasti masalah. Lah dua orang ini bermasalah, akhirnya kongsi, kemudian sahamnya dibagi dua. Lah yang satu kemudian dikembangkan, akhirnya membeli kebun dan kebun itu menjadi besar, menjadi kaya raya. Yang satu malah disedekahkan, habis uangnya disedekahkan. Ketika kemudian yang disedekahkan ini habis uangnya, maka dia mencari pekerjaan. Lihat kawannya, saudaranya yang kemudian kaya punya kebun, maka dia ingin bekerja kepada dia. Tapi kemudian setelah berdaftar jadi pekerja malah diejeknya. Kemudian kisahnya panjang. Yang intinya adalah ketika kemudian dia merasa bangga dengan kekayaannya, apa kata dia? Wa ma adhunnu sa'ata qa'imatun wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Apa kata dia? Aku kira kebun-kebun ini tidak akan binasa selamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang,
Dan jika sekiranya aku dikembalikan, ini syahidnya, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Kenapa? Karena di dunia saya dimuliakan, maka kalau saya mati Allah akan lebih mulia lagi. Dia sangka bahwa kemuliaan itu ada pada harta. Rabbi akraman. Kalau dapat harta dia mengatakan Rabbku sedang memuliakanku. Tapi kalau dihinakan maka dia pun mengatakan Rabbi ahanan. Lah kata-kata seperti ini ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam Al-Qur'an. Banyak dalam Al-Qur'anul Karim bahwa di antara sifat orang kafir itu mereka menyangka-nyangka dengan perkara gaib. Syahidnya di sini. Jadi di antara sifat orang kafir itu suka menyangka-nyangka dengan perkara gaib. Padahal kalau kita bicara tentang yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah akhir-akhir ini juga banyak orang-orang yang kemudian tersifati dengan sifat orang-orang kafir. Mereka kemudian menyangka-nyangka dengan perkara gaib. Sesuatu yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dia sok tahu pula di situ. Padahal Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Wa man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi ghadin faqad a'zama 'ala Allahil firya." Barang siapa yang menyangka bahwa seseorang menghabarkan sesuatu yang akan terjadi besok, sungguh kata Aisyah, maka dia telah mendatangkan sesuatu kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataannya, barang siapa yang menghabarkan sesuatu yang akan terjadi besok, maka dia telah melakukan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa orang yang beriman kepada gaib itu kan terbagi menjadi dua kelompok ataupun dua macam. Gaib itu dua macam. Ada yang disebut dengan ghaibul mutlak. Kegaiban yang mutlak maknanya bahwa tidak diberikan pengetahuannya kepada makhluk kecuali Allah saja. Makhluk tidak tahu sama sekali. Contohnya umpamanya bicara tentang kiamat atau tanda-tanda kiamat besar, atau soal hal-hal setelah kematian. Itu semua adalah perkara gaib yang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya kata Aisyah radhiyallahu anha tadi, orang berani menghabarkan sesuatu akan terjadi peristiwa besok, berarti dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sana yang kedua ada ghaibun nisbi. Itu lain lagi. Ghaibun nisbi mungkin sebagian orang tahu, sebagian tidak tahu. Itu nisbi namanya. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa ada perkara gaib secara mutlak yang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kekhususan gaib itu ada tiga. Kekhususan gaib itu ada tiga. Satu, ulama mengatakan, ya, di antara khususnya gaib itu, kekhususan gaib itu, yang pertama, ikhtassallahu bi ilmihi duna man siwa. Ada perkara itu yang memang merupakan kekhususan Allah dan tidak dibagi dengan yang lainnya. Fala ahada yastati'ul wusula ila ilmil ghaibil mutlaq mahma balagat manzilatahu. Tidak ada satupun yang sampai menerawang yang gaib kecuali Allah, walaupun kedudukannya sangat tinggi di dunia. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan ya Muhammad, tidak ada yang tahu apa yang di langit dan apa yang di bumi soal perkara gaib kecuali Allah saja. Ini yang pertama. Yang kedua, la yattali'u alaihi ahadun illa man irtadallah lahu al-ittila min rusulihi. Yang kedua, bahwa tidak ada yang tahu yang gaib, siapapun, kecuali memang ada yang Allah redai untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Seperti umpamanya dari kalangan Rasul. Nabi SAW diwahyukan akan terjadi peristiwa ini dan itu di masa yang akan datang.
menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat besar yang 10. Kemudian apa yang terjadi di kuburan, kemudian apa yang terjadi di padang mahsyar. Lah hanya Nabi saja, tapi Nabi sendiri tidak tahu yang gaib. Kalau tidak diberitahu, Nabi tidak tahu. Itu pun hanya sedikit yang diberitahu. Kemudian yang ketiga, la yattali'u alaihi jinnun wala malakun, bahwa kegaiban itu tidak bisa ditembus jin ataupun malaikat, karena di zaman Nabi Sulaiman itu meninggal di singgasananya. Jin masih bekerja. Jin baru tahu Sulaiman itu setelah kemudian tumbang dari singgasananya. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Allah katakan, ketika Sulaiman tumbang dari singgasananya, maka jin itu baru tahu dan mengatakan, kalaulah kami tahu apa yang terjadi dengan Sulaiman, tentu kami tidak akan diadab sehina ini. Jadi intinya bahwa perkara gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Karena akhir-akhir ini ada sebagian manusia yang berusaha untuk mencocok-cocokkan logika, kemudian membawa riwayat-riwayat tentang akhir zaman, akhirnya kemudian seolah-olah dia pula yang tahu perkara gaib. Bahkan sangat disayangkan, terkadang perkara-perkara gaib ini kemudian disandingkan dengan perkataan orang-orang kafir, seperti membawa perkataan Steve Jobs atau siapa itu, Albert Einstein atau siapa yang penemu fisika itu ya. Ataupun dengan NASA. Itu semua orang-orang kafir, ikhwan. Mereka bukan muslim. Orang fasik saja datang kepada kita membawa berita, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, kita disuruh cross check berita itu. Apalagi dari orang kafir, kemudian ditelan mentah-mentah, kemudian dicocok-cocokkan dengan dalil, keluarlah sebuah fatwa, dan inti dari fatwa itu meramal. Seperti umpamanya mengatakan bahwa tanggal 15 kemarin akan terjadi dentuman keras, juga tidak terjadi apapun. Kemudian tahun 2020 akan muncul Imam Mahdi. Bahkan ada seorang ustaz itu mengatakan, guru-guru saya pernah berjumpa dengan Imam Mahdi dulu ketika usianya 11 tahun. Nah, sekarang mungkin usianya sudah 39 tahun. Ataupun mungkin 40 tahun. Sekarang ini tahun 2020. Berarti akan muncul di tahun 2020. Versi ustaz lain pula tidak demikian. Justru Imam Mahdi munculnya nanti tahun 2022. Kenapa? Karena Dajjal muncul di tahun 22 dan akan meninggal di tahun 2024. Makin ngaco saja. Subhanallah coba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Nabi saja tidak memastikan waktunya. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kalau memang ini perkara penting, tentu Allah itu maha tahu yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Dan Allah yang maha tahu itu pasti memberitahu Rasulullah bahwa nanti tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan muncul nih orang-orang seperti ini. Tapi kenapa Allah yang maha tahu tidak memberitahu Nabi SAW dan Rasul tidak memberitahu kepada umatnya? Karena ini perkara gaib yang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meramal. Ya. Makanya sebab begini masalahnya. Terkadang orang-orang yang menerima berita itu mungkin akidahnya kurang kuat. Ilmunya masih lemah. Imannya masih lemah, kurang kokoh. Akhirnya kemudian menelan berita apa yang disampaikan seorang dai, mereka kemudian telan mentah-mentah. Sehingga kemudian karena kurang ilmu, kurang iman, kurang akidah, akhirnya dipercaya saja. Terkadang kemudian dia pula yang menambah dan mengurangi. Dan ini akan membahayakan keimanan seseorang. Sok mengetahui yang gaib ini bahaya. Karena mendahului Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sifatnya mendahului Allah ini bahaya. Saya contohkan. Sesuatu yang sifatnya mendahului Allah, kenapa bahaya? Di zaman Bani Israel ada dua orang yang bersaudara. Kemana-mana berdua. Bersaudara itu mutahabaini, dua-duanya saling mencintai karena karena akrabnya keduanya.
Masalahnya yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat di kawan ini. Tetapi yang ahli ibadah itu terus merangkul kawannya yang ahli maksiat. Setiap hari dinasihati, tub ilallah, tobatlah kau kepada Allah. Tobatlah kau kepada Allah. Sampai di sini bagus. Karena kewajiban orang baik menasihati orang jahat. Masalahnya dunia terbalik pula. Ketika suatu ketika yang ahli maksiat ini dia bermaksiat dan maksiatnya menurut pandangan ahli ibadah itu sudah tidak bisa ditolerir. Artinya sudah keterlaluan gitu ya. Marah yang ahli ibadah ini. Dan mengatakan illam tatub, kalau kau tidak bertobat, wallahi demi Allah, lan yaghfirallahu lak aw la yunjika minan nar. Allah tidak akan mengampuni dosamu dan engkau tidak mungkin selamat dari neraka. Dua kata-kata itu melampaui takdir Allah. Ini kan sok tahu namanya. Seolah-olah apa ampunan ada di tangan dia. Kalau engkau tidak bertobat, Allah tidak akan mengampuni dirimu. Kata siapa? Buktinya Allah ampuni dia. Kemudian dia mengatakan Allah tidak akan mengeluarkan kamu dari neraka. Kata siapa? Buktinya Allah keluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ketika dua-duanya wafat, yang ahli maksiat Allah masukkan ke dalam surga, yang ahli ibadah Allah masukkan ke dalam neraka. Subhanallah. Ya, coba. Khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat. Gara-gara satu kalimat. Gara-gara satu kalimat itu au baqat akhirat dunyahu wa akhiratuhu. Rugi dunia, rugi akhirat. Coba. Kenapa orang ini masuk neraka coba? Padahal dia ahli ibadah. Dan kenapa pula yang ahli maksiat dimasukkan ke dalam surga padahal jelas-jelas ahli maksiat? Kata para ulama, karena yang ahli ibadah ini dia tidak menarik ucapannya. Dia sok tahu yang gaib. Dia mengatakan kau tidak akan diampuni, buktinya Allah ampuni. Dia mengatakan Allah tidak akan mengeluarkan neraka, buktinya dikeluarkan dari neraka. Berarti sok tahu yang gaib itu. Ya. Tapi yang ahli maksiat ini, karena maksiatnya tidak sampai menyekutukan Allah Azza wa Jal, maka karena mendapatkan syafaat Allah ampuni dia dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Lihat, ini bahayanya seseorang itu kalau mendahului Allah di sini. Padahal dosanya bukan berzina dia masuk neraka itu, bukan membunuh dia masuk neraka itu. Bukan karena berjudi dia masuk neraka, bukan karena narkoba dia masuk neraka. Dia masuk neraka hanya gara-gara kalimat. Satu kalimat. Engkau tidak akan diampuni atau engkau tidak akan dikeluarkan dari neraka. Itu saja. Makanya Nabi SAW bersabda, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan. Yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Terkadang seorang hamba berbicara satu kalimat. Bayangkan, ibarah Rasul bukan mengatakan berkalimat-kalimat. Rasul hanya mengatakan satu kalimat. Tapi satu kalimat ini kata Nabi SAW membuat Allah murka. Padahal diucapkan tanpa sadar. Gimana kalau sadar? Ini diucapkan tanpa sadar, tanpa mengetahui apapun dia dilontarkan begitu saja. Rupanya kalimat itu membuat Allah murka. Maka Rasul mengatakan, yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Itu sudah mencukupkan dia dimasukkan ke dalam jahannam lebih jauh dibandingkan jarak barat dan timur. Bagaimana kalau dengan sengaja? Dia tahu ini perkara gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dipaksakan, diprediksi harus terjadi. Rupanya ketika tidak terjadi, dia akan membuat opini lain. Oleh karena itulah maka kembalikan perkara gaib itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.